Baiklah, saya akan menjelaskan tentang know-how dari nikel. Pertama-tama, nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam yang berwarna putih keperakan, sedikit semburan keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras dan juga tahan akan karat. Nah, selanjutnya saya akan membahas penggunaan dari nikel. Nikel biasanya banyak digunakan dalam berbagai produk, termasuk dalam pembentukan uang logam, dalam pembuatan baju tahan karat, dan magnet alnico, serta lainnya. Selanjutnya, manfaat dari nikel. Nikel memiliki sifat tahan karat dan digunakan sebagai bahan campuran untuk meminimalisasi korosi. Dikarenakan nikel mempunyai rintangan pengoksidian yang baik, sehingga hal itu memungkinkan untuk membuat sifat nikel itu tahan karat. Selanjutnya, pertambangan. Pertambangan nikel di Indonesia termasuk salah satu negara yang penghasil biji nikel terbesar di dunia. Lokasi daerah penghasil nikel di Indonesia cukup banyak, dengan sebagian besar lokasinya itu terletak di timur Indonesia. Nah, selanjutnya penelitian. Telah dilakukan banyak penelitian tentang penentuan kadar nikel yang berada di dalam mineral laterite dengan metode kopresipitasi dengan menggunakan sistem ligan amonium pyrrolidin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini yang akan saya bahas mengenai apa-apa saja teknik yang ada di dalam nikel. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek investigation. Di dalam aspek pertama ini termuat 3 metode. Yang pertama yaitu spektroskopi. Dengan memanfaatkan spektroskopi seperti spektroskopi serapan atom, kita bisa menganalisis kandungan nikel di dalam suatu sampel. Yang kedua dengan metode ini yaitu mikroskopi elektron. Dengan memanfaatkan mikroskopi ini, kita bisa mengerti struktur mikro dan nano nikel di dalam suatu material. Dan metode yang terakhir yaitu metode ketiga dengan cara analisis X-ray. Dengan memancarkan sinar X, kita bisa mengidentifikasi dan memahami lebih dalam kandungan nikel di dalam suatu sampel. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu measurement. Di dalam aspek kedua ini termuat 3 metode juga. Yang pertama yaitu analisis ilmiah. Dengan adanya analisis ilmiah ini, kita bisa mengukur konsentrasi nikel secara lebih akurat. Yang kedua yaitu dengan cara spektrometri massa, yakni dengan cara pengukuran massa relatif ion dengan identifikasi dan kuantifikasi unsur di dalam suatu sampel. Dan yang terakhir yaitu dengan cara metode analisis termal. Dengan cara teknik analisis termal seperti termografimetri, kita bisa mengetahui sifat-sifat termal di dalam nikel. Dan masuklah kita ke dalam aspek yang terakhir yaitu application. Seperti kita ketahui sama-sama, penggunaan nikel akhir-akhir ini memiliki dampak dan kegunaan yang sangat besar. Contohnya saja seperti pembuatan elektronik. Dan juga nikel ini sebagai bahan logam memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Prinsip ilmiah yang berkaitan tentang nikel yang melibatkan sifat-sifat kimianya dan peranannya dalam berbagai konteks. Nah, yang pertama ada struktur dan sifat kimia. Nikel merupakan logam transisi dengan nomor atom 28, di mana nikel memiliki sifat-sifat yang termasuk dalam konduktor termal dan listrik yang tinggi, memiliki kemampuan membentuk senyawa kompleks dengan berbagai elemen dan senyawa. Ada reaktivitas kimia. Nikel juga bisa berinteraksi dengan berbagai unsur dan senyawa yang memiliki kemampuan membentuk senyawa nikel dengan berbagai derajat oksidasi. Nah, yang terakhir ada yang ketiga, katalis. Nikel juga sering disebut sebagai katalis. Contohnya, nikel sering digunakan dalam katalis hidrogenasi, di mana melibatkan penambahan hidrogen ke dalam senyawa organik. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan membahas tentang equipment. Equipment yang digunakan dalam proses pengolahan nikel mencakup 2 konteks. Yang pertama yaitu konteks pertambangan. Dalam konteks ini, equipment yang digunakan yaitu berupa alat berat seperti ekskavator, dump truck, dan peralatan pengolahan mineral. Dan yang kedua yaitu konteks industri. Dalam konteks ini, equipment
digunakan berupa alat-alat produksi seperti pipa, tangki, dan instrumen-instrumen khusus dalam proses produksi nikel. Setelah mengetahui equipment apa saja yang digunakan dalam proses pengolahan nikel, sekarang saya akan membahas tentang pemanfaatan nikel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nikel sebagai bahan pelekat. Nikel dimanfaatkan sebagai bahan pelekat yang berguna untuk memperpanjang umur suatu produk dan menghindari suatu produk dari korosi, terutama produk-produk elektronik. Yang kedua yaitu baterai nikel kadmium. Dalam baterai ini terkandung elektroda nikel kadmium serta elektrolit yang dapat menghantarkan dan menyimpan tenaga listrik. Yang ketiga yaitu bahan bangunan. Nikel juga digunakan sebagai bahan bangunan, terutama dalam pengecoran logam. Yang keempat yaitu alat-alat kimia. Nikel digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat kimia karena nikel yang tahan terhadap zat-zat kimia yang berbahaya. Dan yang kelima yaitu nikel dimanfaatkan dalam industri kendaraan. Dalam industri kendaraan, nikel digunakan sebagai bahan pembuatan engine brake dan sistem exhaust. Engine brake dan sistem exhaust itu sendiri yaitu sistem pengereman di dalam mobil yang bertujuan untuk mengurangi dan memberhentikan laju kendaraan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang organisasi struktur. Struktur yang terdapat pada pertambangan nikel itu terdiri dari tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan eksekutif, di mana tingkatan eksekutif tersebut terdiri dari direktur utama, CEO, CFO, dan COO. Mereka bertanggung jawab dalam halnya mengambil keputusan serta mengawasi segala pekerjaan yang terdapat pada perusahaan nikel. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan manajerial. Tingkatan manajer tersebut terdiri dari manajer pertambangan, manajer sumber daya manusia, serta manajer keselamatan dan lingkungan. Mereka bertanggung jawab dalam halnya mengawasi pengelolaan yang terdapat pada pertambangan nikel, termasuk dalam halnya eksplorasi, penggalian, dan pengeboran biji nikel, serta keselamatan pekerja. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan operasional. Tingkatan operasional tersebut merupakan tingkatan terendah dari struktur organisasi. Tingkatan tersebut terdiri dari tenaga kerja, karyawan operasional, dan lain sebagainya. Mereka bertanggung jawab dalam halnya terlaksana pertambangan nikel, dari pengeboran, pengaplikasian, serta pemasaran nikel yang telah siap digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan organization di bagian sistem. Sistem organisasi nikel biasanya mencakup beberapa prosedur, yaitu yang pertama prosedur operasional, yang dimana tata cara kita atau panduan kita saat bekerja di suatu perusahaan dengan bertujuan untuk memastikan perusahaan tersebut tetap lancar. Yang kedua ada pemantau kinerja, yang dimana aktivitas berkala untuk melihat pencapaian kinerja kita. Yang ketiga ada komunikasi intelektual, di mana terjadi suatu komunikasi antar kelompok, organisasi, atau perusahaan. Ada beberapa poin penting di dalam sistem ini, yaitu yang pertama, sistem operasional melibatkan pengawasan operasional harian. Yang kedua ada perencanaan jangka panjang, dan yang ketiga ada koordinasi antar departemen. Kesimpulannya adalah nikel merupakan unsur logam transisi yang ditemukan dalam berbagai senyawa mineral. Dalam industri nikel, nikel banyak digunakan dalam pembuatan baja tahan karat dan juga baterai. Meskipun memiliki manfaat industri yang besar, ekstraksi nikel dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif. Contohnya seperti pencemaran air dan juga udara. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengelola dampak lingkungan industri nikel guna menjaga kelestarian ekosistem.